Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Fitriani Widaningsih dari SMPN 14 senang sekali mendampingi kalian untuk belajar PKN di kelas 8 semester 2. Materi kita hari ini adalah Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah memahami kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Pada saat perjuangan melawan penjajah Portugis. Perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah hampir dilakukan di seluruh wilayah Nusantara, terutama di daerah yang menjadi pusat kekuasaan penjajah. Perjuangan melawan Portugis dilakukan oleh rakyat Malaka, Johor, Aceh, Maluku, Demak, dan Sunda Kelapa. Perjuangan rakyat Malaka pada tahun 1511, rakyat Malaka di bawah pimpinan Sultan Mahmud melakukan perlawanan terhadap pendudukan Portugis. Namun, akhirnya Portugis dapat mendesak pasukan Malaka sehingga mereka terpaksa menyingkir ke Pulau Bintan. Malaka akhirnya jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Pada tahun 1526, Pulau Bintan diserbu oleh Portugis. Sultan Mahmud Shah I kemudian lari ke Kampar hingga wafatnya pada tahun 1528. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Selanjutnya, perjuangan rakyat Demak. Di bawah pimpinan Dipati Unus, pasukan Demak, Jawa Tengah, pada tahun 1512 sampai dengan 1523 melakukan perlawanan terhadap Portugis dengan dibantu oleh armada Aceh, Palembang, dan Bintan. Dipati Unus berusaha merebut kembali Malaka dari kekuasaan Portugis. Tetapi sayangnya, perjuangan Dipati Unus ini belum membuahkan hasil. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah perjuangan rakyat Maluku. Portugis mampu menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Kemudian, Portugis menuju ke Maluku Utara yang merupakan pusat rempah-rempah. Pada tahun 1912, Portugis melakukan hubungan dagang dengan Sultan Hairun dari Ternate. Ternyata, sikap Portugis berusaha memonopoli perdagangan, memeras rakyat, dan menindas serta melakukan penyebaran agama Kristen secara paksa terhadap penduduk Maluku Utara, mendorong rakyat Maluku melakukan perlawanan. Di bawah kepemimpinan Sultan Hairun, rakyat Ternate terus melakukan perlawanan terhadap Portugis mulai dari
tahun 1550. Dengan mengadakan perundingan damai, Portugis menipu dan membunuh Sultan Hairun, sehingga hal ini membuat rakyat Ternate semakin marah. Perjuangan rakyat Ternate kemudian dilanjutkan oleh Sultan Babullah, yaitu putra Sultan Hairun. Di bawah pimpinan Sultan Babullah, rakyat Ternate, Tidore, dan Halmahera bersatu padu bahu-membahu melawan kesewenang-wenangan Portugis pada tahun 1570 sampai dengan tahun 1575. Dan akhirnya pada tanggal 28 Desember 1577, rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Selanjutnya adalah perjuangan rakyat Sunda Kelapa. Perjuangan rakyat Sunda Kelapa dipimpin oleh Fathahillah atau dikenal dengan Falatehan. Beliau adalah seorang ulama dari Demak yang bertugas menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Fathahillah memimpin rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1527, pasukan Fathahillah menyerang Portugis di Sunda Kelapa dan berhasil mengalahkannya. Akhirnya, Portugis kembali ke Malaka. Maka, nama Sunda Kelapa oleh Fathahillah atau Falatehan diganti dengan nama Jayakarta, disingkat dengan Jakarta, yang berarti kemenangan. Jadi sekali lagi, Jayakarta disingkat menjadi Jakarta, yang berarti kemenangan akhir. Setelah kemenangan inilah kemudian Kerajaan Banten berdiri. Anak-anakku sekalian, selanjutnya perjuangan bangsa Indonesia melawan bangsa Belanda. Belanda datang setelah Portugis. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda dimulai dari abad ke-16, 17, 18, 19 sampai dengan abad ke-20. Perjuangan bangsa Indonesia pada abad ke-16 itu diantaranya dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram, kemudian Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten, Sultan Iskandar Muda dari Aceh, kemudian Untung Surapati dari Trunojoyo, dan Ibnu Iskandar dari Minangkabau. Kemudian pada abad ke-19, perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda antara lain dilakukan oleh Patimura dari Maluku, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol dari Minangkabau, Sultan Badarudin dari Palembang, kemudian Pangeran Antasari dari Kalimantan. Juga ada Jelantik dari Bali, ada Anak Agung Made dari Lombok, Teuku Umar, Teuku Cikditero, dan Cuknyadin dari Aceh. Juga ada Sisingamangaraja dari Batak. Selanjutnya adalah Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan keluarga anggota kerajaan di Yogyakarta. Perang Diponegoro terjadi diawali dengan persengketaan antara Belanda dan Pangeran Diponegoro. Persengketaan ini terjadi ketika Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat jalan ke Tegal Rejo tanpa seizin Diponegoro, sehingga menimbulkan amarah pada Diponegoro dan rakyatnya. Peristiwa yang terjadi pada 20 Juli 1825 sehingga pecahlah perang yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro mendapat dukungan yang baik dari rakyat,
petani, para ulama, dan juga para pangeran. Dalam perang itu, 15 dari 29 pangeran, juga 49 dari 88 bupati mendukung Diponegoro. Seorang ulama besar yaitu Kiai Mojo bergabung dengan Diponegoro. Begitu pula Sentot Alibasyah Prawirodirjo. Beliau adalah seorang bangsawan yang kemudian menjadi panglima utama dari Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro banyak menimbulkan kerugian bagi Belanda dari tahun 1825 sampai dengan 1827. Dan pasukan Diponegoro selalu unggul dalam setiap perang. Sehingga Jenderal de Kock pernah menawarkan perdamaian kepada Diponegoro. Tetapi hal itu tidak ditanggapi oleh beliau. Mulai tahun 1827, maka Belanda menggunakan taktik benteng stelsel dalam menghadapi pasukan Diponegoro. Di setiap daerah didirikan benteng yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Diberikan prasarana jalan, perbekalan, dan patroli yang teratur. Dan ternyata taktik ini sebenarnya bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Taktik ini ternyata membawa hasil dengan menyerahnya Panglima Perang Diponegoro dan pasukannya, termasuk Sentot Alibasyah dan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Diponegoro oleh Belanda dibawa ke Batavia dan selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1830 dibawa ke Manado. Kemudian tahun 1834 dipindahkan oleh Belanda ke Ujung Pandang sampai wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855. Anak-anakku sekalian, selanjutnya apa yang terjadi di Minangkabau? Di Minangkabau terjadi Perang Padri. Perang Padri ini di Sumatera Barat bermula dari pertentangan dua kelompok masyarakat atau dua pihak masyarakat, yakni kaum Padri dan kaum adat. Kaum Padri atau kaum ulama melakukan gerakan untuk memperbaiki keadaan masyarakat Minangkabau dengan cara mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni. Ternyata ini mendapat reaksi keras dari kaum adat yang ingin mempertahankan kebiasaan mereka. Dan ini terutama karena kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Langkah Belanda bukan saja untuk melawan kaum Padri, tapi juga ditujukan untuk menanamkan kekuasaannya di Minangkabau. Maka pada tanggal 18 Februari 1821 dimulailah Perang Padri melawan Belanda. Jalannya Perang Padri terbagi kepada 3 masa. Masa pertama berlangsung antara 1821 sampai dengan 1825. Ditandai dengan meluasnya perlawanan rakyat ke seluruh Minangkabau. Masa kedua antara 1825 sampai dengan 1830. Ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda mengadakan perjanjian dengan kaum Padri yang melemah. Dan ketika pihak Belanda sedang memusatkan perhatiannya pada Perang Diponegoro di Jawa. Masa ketiga antara tahun 1830 sampai dengan 1838. Ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Dan kemudian diakhiri dengan tertangkapnya para pemimpin Padri. Salah satu kekuatan perlawanan kaum Padri ada di Bonjol.
di bawah kepemimpinan Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol memimpin pasukannya di Bonjol dengan melakukan serangan-serangan yang merugikan kepada Belanda. Pada akhir tahun 1834, Belanda memusatkan kekuatan untuk menyerang Bonjol. Setelah jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah pantai dikuasai Belanda dan ditutupnya jalan-jalan penghubung daerah lain, maka mulai tahun 1835, sebagian besar kekuatan militer Belanda diarahkan untuk meruntuhkan kaum Padri di Bonjol. Namun, selama tahun 1836, kekuatan Padri masih belum dapat dipatahkan sama sekali. Sampai pada tahun 1837 Oktober, Belanda mengepung dan menyerang benteng Bonjol. Dan pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya menyerah kepada Belanda. Tuanku Imam Bonjol kemudian dibuang oleh Belanda ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dibuang lagi ke Ambon dan dipindahkan lagi ke Manado. Ia meninggal di sana pada tanggal 6 November 1864. Dan secara umum, perlawanan kaum Padri baru dapat dipatahkan pada akhir tahun 1838. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah Perang Aceh. Pada bulan Maret 1973, Belanda meminta Sultan Aceh yaitu Sultan Mahmud Daud Shah untuk mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas daerahnya. Tentu saja Sultan Aceh tidak bersedia. Tanggal 26 Maret 1873 datanglah maklumat perang dari Belanda. Maka mulailah Perang Rakyat Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Pada bulan April 1873, Belanda melakukan penyerangan ke Kerajaan Aceh. Rakyat Aceh mampu memukul mundur pasukan Belanda, sehingga Belanda meninggalkan pantai Aceh. Serangan Belanda yang pertama mengalami kegagalan. Lalu serangan yang kedua dilakukan pada bulan Desember 1873. Istana Sultan pun jatuh ke tangan Belanda. Belanda kemudian mengirimkan Dr. Snoek Horgrooch yang paham agama Islam untuk mempelajari rakyat Aceh. Atas nasihatnya, maka Belanda mulai menaklukkan Aceh dengan cara memecah belah kekuatan masyarakat Aceh. Pada tanggal 11 Februari 1899, Belanda menyerang markas pertahanan Teuku Umar dan gugurlah ia. Perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh istrinya, yaitu Cut Nyak Dien. Namun beliau dapat ditangkap oleh Belanda pada tahun 1906. Lalu Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Sementara itu, karena terdesak oleh Belanda, Sultan Alauddin Shah Muhammad Daud Shah terpaksa menyerah kepada Belanda pada tanggal 20 Januari 1903. Panglima Polim pun akhirnya menyerah juga pada tanggal 6 September 1903. Dengan kejadian tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda telah menanamkan kekuasaannya di Aceh. Beberapa kelemahan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah sebelum tahun 1908. Perlawanan perjuangan selalu dilakukan bersifat kedaerahan. Satu daerah dengan daerah yang lain tidak bersama-sama, tidak bersatu masing-masing. Yang kedua, yaitu bersifat sporadis dan tidak bersamaan. Ini memberi kesempatan kepada penjajah untuk memperkuat diri, untuk konsentrasi pada satu perlawanan, satu demi satu mudah dipatahkan. Yang ketiga, perjuangan pada umumnya dipimpin oleh pemimpin harismatik, baik itu raja, sultan, ataupun para bangsawan. Sehingga ketika
pemimpinnya tertangkap atau diasingkan, maka tidak ada lagi yang melanjutkan perjuangan. Sedangkan yang keempat, perjuangan menentang penjajah rata-rata dilakukan dengan menggunakan kekerasan senjata. Tentu saja Belanda jauh lebih modern. Pejuang Indonesia mudah diadu domba oleh para penjajah, sehingga seringkali terjadi perselisihan antar pemimpin Indonesia sendiri atau divide et impera. Sampai di sini pelajaran dari Bu Ida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.